Presiden ke-7 RI Joko Widodo berangkat ke Nusa Tenggara Timur dari Bandara Adi Sumarmo Solo Jumat pagi. Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT selama 4 hari mulai 31 Juli hingga 3 Agustus 2026. Ia akan datangi 2 kota yakni di daerah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Jokowi menyampaikan kegiatan di Kupang berisi sejumlah agenda yang menyentuh sektor ekonomi, kemasyarakatan, politik hingga pertemuan bersama relawan. Ada undangan Rakoda di Kupang, kemudian ada juga acara adat, kemudian juga ada karnaval gajah, ya mirip-mirip Pak, mirip-mirip. Hina wartawan politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Deddy dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima dan tadi kami lampirkan juga selain surat laporan itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari
karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BGN menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil verifikasi, BGN menemukan ratusan SPPG ternyata bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis. Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam menangani masalah sampah. Terkait hal tersebut, Presiden umumkan bahwa pemerintahannya akan adakan lomba kota terbersih. Bahkan Presiden berjanji akan beri insentif sebesar 20 miliar rupiah bagi 5 kota terbersih. Sementara itu untuk kota-kota terbersih selanjutnya akan mendapat insentif 10 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Presiden dalam penyerahan akad massal 62.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Batang, Jawa Tengah kemarin. Presiden Republik Indonesia Menteri Menseknek koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya.
kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu nggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih. Kita kasih nanti insentif. Ya. Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Viral di media sosial, sejumlah mal dipasang pagar tinggi sekali pemirsa, hampir 3 meter. Muncul berbagai spekulasi publik terkait dengan hal tersebut, termasuk dengan kondisi ekonomi maupun potensi aksi. Seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah pantauan dari tim kami di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar setinggi ini kira-kira 2,5 meter dipasang dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus untuk keamanan dengan bagian atas menyudut dan lancip. Kalau tadi di Jakarta, ini berikutnya ini pemasangan pagar besi juga ada di kawasan pusat perbelanjaan kawasan Blok M, Jakarta juga ya. Di Jakarta juga di Blok M, pagar yang lama dicopot untuk perbaikan. Dikabarkan renovasi pagar itu akan diganti dengan pagar yang lebih tinggi di semua sisi gedung. Kenapa serentak begini ya? Ya, di mall di Bekasi, mall di Bekasi. Jadi di Mall Bekasi juga ada pagar tinggi. Nampak di kawasan Pekayon, ini Pekayon Jaya ini ya, di Bekasi. Pagar besi tinggi di setiap sisi bangunan. Keterangan dari pengembang mal, pemasangan pagar merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan peremajaan aset perusahaan. Pagar juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki ke mal. Nah, pertanyaannya apakah ini serentak secara kebetulan saja atau apa sih yang terjadi?